KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra. Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akhirnya tujuan Said Iqbal untuk masuk dalam pemerintahan kini sudah tercapai, teman-teman. Siapa di sini yang masih ingat dengan kejadian aksi demo yang dilakukan oleh para buruh yang dikomandoni oleh Said Iqbal ketika menuntut kenaikan UMP dan UMSK, yang mana itu terjadi ketegangan luar biasa antara para pendemo, para buruh dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Said Iqbal terang-terangan menantang Kang Deddy Mulyadi, bahkan bukan hanya Kang Deddy Mulyadi tetapi para pengikut Kang Deddy Mulyadi yang 8 juta itu katanya. Hari ini dia masuk dalam pemerintahan, teman-teman ya. Kang Deddy Mulyadi sempat mengingatkan kepada teman-teman pendemo agar tidak mau gitu loh, agar jangan kemudian ditunggangi oleh orang-orang dalam tanda petik punya kepentingan politik. Ya, kalau kita lihat bagaimana pergerakan Said Iqbal, memang tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan kursi gitulah, untuk mendapatkan jabatan. Dia menunggangi buruh sebagai alat politiknya gitu. Ya, juga terang-terangan Said Iqbal ketika kampanye ya mengatakan kalian ingin upah diperjuangkan tetapi kalian tidak memilih partai buruh. Dan banyak lagi teman-teman ya, pernyataan-pernyataan Said Iqbal yang nanti kalau partai buruh masuk parlemen begini-begini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa dia hanya memanfaatkan penderitaan buruh untuk atau demi kepentingan politiknya gitu. Coba kita lihat bagaimana akhirnya tanggapan dari para netizen, dari para pendukung Kang Deddy Mulyadi yang dulu sempat panas dengan Said Iqbal ini, teman-teman. Silahkan. Cie, Said Iqbal, cie, dilantik. Teman-teman udah pada tahu juga ya kan tentang pelantikan Said Iqbal yang merupakan tokoh buruh nasional masuk ke lingkaran kekuasaan istana, yang mana beliau dilantik sebagai penasehat presiden di bidang kesejahteraan buruh. Kita bisa melihat bahwasannya gaya kepemimpinan Pak Prabowo Subianto itu sungguh demokratis. Beliau tidak membeda-bedakan yang mana lawan, yang mana teman. Yang penting Pak Prabowo itu ingin merangkul seluruh kalangan demi mewujudkan cita-cita negara kita. Nah teman-teman, ini sekaligus bisa membantah tudingan gorila-gorila yang rebutan pisang terhadap katanya Pak Prabowo Subianto hanya bagi-bagi kue atau bagi-bagi jabatan kepada circle-nya aja atau tim ses pemenangan aja. Padahal kalau kita lihat track record-nya Pak Said Iqbal ini, beliau berada di posisi Pak Anies pada waktu itu. Dan pada saat ini beliau memutuskan untuk bergabung ke pusat lingkaran kekuasaan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan untuk memperjuangkan nasib buruh di seluruh Indonesia. Nah teman-teman, hal ini bisa kita pandang sebagai Pak Said Iqbal akan membawa harapan puluhan juta buruh seluruh Indonesia langsung ke inner circle of decision making. Nah dengan itu Pak Said bisa langsung fokus kepada hasil kebijakan, bukan fokus kepada kursi jabatannya. Karena apa? Karena bergabungnya Pak Said Iqbal dengan pemerintah, itu artinya Pak Said Iqbal bisa langsung ikut terlibat dalam merumuskan kebijakan. Dan ketika ada yang tidak cocok, Pak Said Iqbal bisa berteriak dengan lantang di depan meja Pak Prabowo Subianto. Tidak lagi perlu teriak-teriak dari luar istana. Dan ini kawan-kawan juga sepadan dan juga selaras dengan ideologi kita Pancasila. Yang mana Pancasila itu menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, juga selaras dengan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kalau elitnya aja sudah bersatu padu seperti ini, kenapa kita yang rakyat yang di bawah malah gontok-gontokan, memelihara kebencian, memelihara dendam residu pilpres, dan selalu menciptakan konflik horizontal? Tidak bisakah kita meniru elit kita yang sudah berpegangan tangan untuk mewujudkan seluruh asta cita negara kita? Bagaimana menurutmu? Kamu minta upah diperjuangkan, tapi disuruh milih partai, kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta
Ketika di PHK besar-besaran karena pabrik ditutup, PHK dapat pesangon. Ketika kamu kita minta suaramu, kamu nggak mau. Sesungguhnya siapa kamu? Kamu minta kita bela tanah-tanah yang dirampas oleh korporasi agar para petani tidak kehilangan tanah. Ketika kita panggil kamu, kita minta suaramu, kamu nggak mau. Pertanyaan cuma satu, siapa kamu? Siapa kamu? Sedikit, Said Iqbal ini siapa sebetulnya? Dulu itu pada tahun 2020 dia sempat ramai karena meme itu bermunculan. Salah satunya rumah baru Said Iqbal. Kita semua bangga punya presiden buruh yang tegas dan berani menentang kebijakan negara. Tapi patut dipertanyakan saat ini presiden kita sedang membangun rumah dengan ukuran besar di Jalan Rambutan, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Jaktim. Kita sebagai anggota KSPI atau VSPMI patut mempertanyakan uang dari mana yang dibangun rumah dengan nilai miliaran, sementara buruh yang wajib bayar iuran hidup masih ngontrak. Ataukah uang pilkada Bekasi untuk Bang Obon, Tabroni yang dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi? Itu meme. Dan banyak lagi meme-nya. Dan ini ditanyakan oleh media kepada Said Iqbal langsung. Dan apakah jawaban Said Iqbal? Nanti kita baca, saudara. Ya, ini penting sekali. Biar kita bisa menarik benang secara tegas siapa yang sebetulnya memperjuangkan hak buruh dan siapa yang sebetulnya memanfaatkan buruh. Oke? Harus kita bedakan. Ada buruh, ada bos buruh. Lihat aja. Nih buruh ini kerja di mana sih? Nih bos buruh ini hanya mengendalikan buruh di momen-momen tertentu. Ngajak demo dan lain sebagainya. Dan anggotanya tidak pernah mempertanyakan. Misal akomodasi dari demo itu dari mana? Kita baca nih. Ini 2020 ya. Dan nanti kita akan baca. Said Iqbal ini berkomentar apa ketika meme bertebaran yang menyudutkan dirinya. Memakai uang iuran buruh untuk membeli kendaraan misal. Memakai uang iuran buruh untuk membangun rumah misal. Itu tuduhannya. Coba kita baca. Rumah miliaran Said Iqbal hasil ngomporin para buruh. Buruh jangan aparto. Dalam kurung rumah tinggal dari perusahaan. 3. Transportasi gratis bagi yang tidak dapat aparto. Gak usah muluk-muluk. 3 hal ini saja yang harus teman-teman buruh perjuangkan. Maka kesejahteraan hidup kalian. Karena hal lain sudah di backup KIS dan KIP. Nasihat bijak untuk kaum buruh. Apabila kalian diajak unjuk rasa, tengoklah rumah ketua umum organisasi kalian. Kalau dia hidup dalam rumah mewah sementara kalian mau bayar kontrakan bulanan sejak kempas-kempis, berhentilah kalian mengikutinya sebab dia cuma memperalat kalian untuk memakmurkan dirinya atau untuk kemakmuran dirinya. Nih gambarnya. Oke, kita sebagai anggota KSPI, FSPMI patut mempertanyakan uang dari mana untuk membangun rumah dengan nilai miliaran rupiah sementara buruh wajib bayar iuran. Benar berarti ya, buruh wajib bayar iuran. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Aik ini, aik itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal
saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, di demo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Lain hari sia kunaon sih munculna ketika minta kenaikan gaji? Kamana ieu jelema saat aya karyawan anu di PHK secara massal, saat aya karyawan anu di PHK secara sepihak? Kamana sih ieu ketika aya pabrik-pabrik ataupun perusahaan anu ngagawekeun buruh jika pekerja romusa? Kamana tara muncul? Saya lihat ada Pak Said Iqbal ya. Said Iqbal juga ada. Pakai kacamata gelap kau, nanti Indonesia gelap Jangan terus. gelap itu Pak Said. Iya. Kalau para aktivis dan pemimpin serikat buruh pada masuk jadi pejabat pemerintah, terus yang bela buruh siapa? Ini pertanyaan yang sekarang mulai banyak muncul, guys. Karena dalam beberapa bulan terakhir ini, beberapa tokoh buruh yang selama ini dikenal vokal justru masuk ke dalam pemerintahan. Yang paling ramai tentu Said Iqbal. Puluhan tahun dikenal sebagai aktivis buruh, sering turun ke jalan, sering mengkritik pemerintah, sering berhadapan langsung dengan pengusaha. Sekarang justru duduk di istana sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebelumnya ada Jumhur Hidayat yang juga masuk kabinet. Lalu muncul pertanyaan sederhana, guys. Kalau pemimpin buruh sudah masuk ke pemerintahan, apakah mereka masih bisa membela buruh dengan keras? Atau justru akan lebih banyak membela pemerintah? Nah, disinilah perdebatannya. Kelompok yang mendukung bilang begini, selama ini pengusaha punya akses langsung ke menteri, punya akses langsung ke pembuat kebijakan. Kalau buruh tidak punya orang di dalam, suara buruh bakal kalah. Jadi masuk ke pemerintahan dianggap sebagai cara untuk berjuang dari dalam, bukan lagi teriak-teriak di luar pagar. Tapi duduk langsung di meja di tempat keputusan itu dibuat. Logikanya ini kan masuk akal. Tapi kritiknya juga masuk akal. Karena begitu seseorang menjadi pejabat negara, situasinya itu berubah banget. Dulu tugasnya hanya membela buruh. Sekarang dia harus mempertimbangkan banyak hal sekaligus. Dia pertimbangkan investor, dia pertimbangkan pengusaha, dia pertimbangkan pertumbuhan ekonomi, dia pertimbangkan anggaran negara, dia pertimbangkan stabilitas politik, dan tentu saja dia akan mempertimbangkan kebijakan presidennya, atasannya. Nah, disinilah muncul kekhawatiran. Jangan-jangan tokoh yang dulu memimpin demo akhirnya lebih sibuk menjelaskan keputusan pemerintah kepada buruh daripada menyampaikan tuntutan-tuntutan buruh kepada pemerintah. Sejarah itu menunjukkan dua kemungkinan ini bisa terjadi. Ada yang berhasil, di beberapa negara di Eropa, tokoh serikat yang masuk pemerintah justru ikut melahirkan kebijakan pro buruh yang kuat. Tapi ada juga yang gagal. Begitu mereka masuk ke kekuasaan, mereka kehilangan daya kritis dan perlahan menjauh dari basis pendukungnya. Karena itu menurut gue ya, yang penting itu bukan jabatannya. Yang penting itu hasilnya nanti gimana. Kalau nanti upahnya membaik, PHK lebih terlindungi, outsourcing diperbaiki, hak pekerja lebih kuat, berarti strategi berjuang dari dalam ini berhasil. Tapi kalau kondisi buruh tidak berubah, sementara demo-demo jadi sepi, kritik makin hilang, dan pemimpin buruh makin nyaman di lingkaran kekuasaan, maka publik akan menganggap ini bukan perjuangan dari dalam, melainkan sekedar perpindahan posisi doang. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah pemimpin buruh boleh masuk ke pemerintahan, bukan itu. Pertanyaannya adalah, setelah masuk pemerintahan, apakah mereka masih berani tuh memperjuangkan buruh-buruh ketika kepentingan buruh bertabrakan dengan kepentingan kekuasaan? Gimana guys menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Ketua buruh Said Iqbal saat ini bergabung dengan pemerintahan di saat pengangguran di Indonesia di titik paling tinggi. Jadi selama ini lu keluar-keluar ngapain, Said? Aduh, ternyata buat lu doang ya, bukan buat orang-orang lu ya. Baik teman-teman, mungkin sampai hari ini para buruh belum sadar bahwa mereka digoblok-goblokin gitu ya, diperalat oleh seseorang yang bernama Said Iqbal ini demi kepentingan politik gitu loh. Mereka membayar iuran tetapi yang menikmatinya adalah para petinggi KSPI, para petinggi Partai Buruh. Dan hari ini Said Iqbal sudah duduk sebagai penasehat, sudah masuk dalam pemerintahan, tetapi buruh sampai hari ini ya masih kata menguras keringat teman-teman. Jadi kita bisa lihat pergerakan Said Iqbal selama ini adalah pergerakan politik gitu, demi mencari dukungan, demi mencari support dari para buruh teman-teman. Dalam beberapa pidatonya misalnya, Said Iqbal meminta agar para buruh itu kemudian mendukung Partai Buruh. Dia mengatakan bahwa kalau kemudian Partai Buruh masuk parlemen,
nasib para buruh akan dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya dia itu punya kepentingan pribadi, cuma menggunakan alat para buruh dan mereka nggak sadar gitu. Karena mereka para buruh merasa ada yang membela. Oh ya, saya ini diinjak-injak oleh perusahaan, oleh pemerintah, upah kita kecil gitu loh. Dan Said Iqbal memanfaatkan penderitaan itu untuk mendapatkan atensi publik yang lebih besar gitu loh. Dan saya nggak yakin ketika dia menjadi penasehat presiden, dia kemudian masih memikirkan nasib para buruh atau bahkan masih memandu gitu loh setiap aksi demo yang dilakukan oleh buruh itu sendiri, teman-teman. Ya, kita sih harapannya tidak terjadi lagi demo-demo yang bikin macet jalanan, ngerusak fasilitas umum. Tetapi dalam hal ini Said Iqbal sebagai presiden buruh, sebagai seseorang yang berdiri seolah-olah dia menjadi pahlawan para buruh, sudah masuk dalam pemerintahan. Kalau memang dia konsisten sebagai seorang aktivis pembela para buruh, ya dia tidak perlu kemudian masuk dalam pemerintahan. Gitu loh. Oh, alasannya kita akan berjuang dari dalam, apa bullshit. Itu omong kosong. Said Iqbal hanya ingin duduk, digaji, mendapatkan jabatan gitu. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.